Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa binastain ala murni wadin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin wa ala sahbihi ajmain. Wassalatu wassalamu ala sayyidi ya Rasulullah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah la nikmatil Islam wal iman wa kafa bima minima. Alhamdulillah la kulli hal. Alhamdulillah bi nikmati tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah atas keimanan dan keislaman saya, diberikan iman dan Islam. Segala puji bagi Allah atas segala kondisi, segala puji bagi Allah yang telah menyempurnakan nikmatnya. Jadi sob, salah satu yang lebih berharga daripada dinar atau emas itu adalah apa? Selain daripada mulut yang selalu berzikir atau kita selalu melakukan zikir itu bukan hanya subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, tapi juga dengan sholat. Kita bisa melaksanakan sholat kalau bisa di masjid. Kedua, hati yang bersyukur. Jadi kalau hati yang bersyukur, yang selalu syukur, penuh dengan syukur, berarti kita akan lebih bahagia, dan juga pasangan yang mendukung dalam keimanan kita gitu. Nah itu dia, itu yang saya dapatkan dari hadis Nabi. Ternyata luar biasa, Islam itu sudah mengajarkan pada saat pandemi ini kita ada yang lebih berharga daripada emas gitu. Tapi saya nggak bahas itu sob sekarang ini. Saat ini sob lihat ya, sekarang ini jalan bypass Ngurah Rai biasanya penuh mobil segala macam-macam, sekarang melompong banget kayak jalan mau ke Jawa gitu. Itu efek pandemi luar biasa bagi ekonomi Bali memang, apalagi saya yang gerak di bidang pariwisata di kitchen itu. Tapi sob, saya jadikan gini loh, jadi usaha itu saya ajarkan ke karyawan saya, ke staff saya, ke manajer saya itu bahwa usaha itu bukan karena saya gitu. Jadi bukan saya memberi rezeki, tapi mereka sendiri harus minta pada Allah sendiri gitu. Pada saat semua sepi kemarin pada PPKM yang pertama segala macam-macam, saya tetap buka gitu. Meskipun bukanya hanya sebagian doang gitu. Tapi karyawan saya ya udah, jadi kita buka hanya ini doang, tapi tetap kita jalankan buka. Kenapa? Bukan karena saya ingin nyari pekerjaan, bukan gitu. Supaya memotivasi mereka, supaya daripada mereka stres di rumah, lebih baik di kantor aja meskipun kita tidak dapat pelanggan. Tapi alhamdulillah sob, beberapa hari ini, 3-4 hari ini, 5 hari ini berturut-turut ada aja order gitu, dan lumayan, gak besar sih ordernya per harinya ya, 3 juta, 5 juta gitu tiap hari. Ada yang kemarin ada yang beli sink, terus juga ada yang beli deep fryer segala macam-macam, ada yang beli terus-terusan sob, dan itu rutin gitu. Dan alhamdulillah ketika mereka dapat rezeki seperti itu rezekinya mereka gitu. Jadi mereka bagikan sendiri, atur sendiri gitu. Pak, kemarin saya dapat ini, diatur sama mereka sendiri, berapa untuk dibagi-bagi, berapa gimana. Ya ini seperti itu. Sekarang ini modalnya kayak gaji itu kayak harian gitu, kayak mingguan gitu. Dikumpulkan, dibagikan langsung gitu. Kalau ada lebih di atas 50% baru ke saya. Kalau enggak ya udah mereka ambil sendiri gitu. Pak, tadi saya dapat ini keuntungan berapa? Gak banyak sob. Untungnya kecil, tapi lumayan, alhamdulillah masih bisa untuk beli beras, beli Indomie dan yang lainnya, beli bumbu dapur dan yang lainnya. Jadi kalau ada uang dalam minggu pertama yang dibelikan oleh manajer saya adalah beras dulu agar cukup selama sebulan gitu. Karena beras itu bukan hanya untuk dimakan di kantor, tapi juga kalau mereka kekurangan nggak ada beras di rumah, itu bisa bawa dari kantor gitu. Dibolehkan gitu. Indomie juga sama, stokin dulu. Jadi kalau ketika dapat uang itu yang di stokin dulu sama mereka gitu. Dan kelebihannya adalah apa? Kelebihannya saya kan tidak punya hutang di luar untuk hutang dagangnya. Hutang bank pun sekarang tinggal sedikit lagi gitu. Dan itu tidak membebani saya karena saya melakukan beberapa strategi. Nanti itu dijelasin ketika saya pelunasan hutang, dan alhamdulillah udah mulai lunas satu-satu. Dan ini sekarang lagi masih nego segala macam-macam, dan ya seperti itulah gitu. Jadi intinya saya tidak ada beban. Kalau dulu bebannya luar biasa, tiap bulan saya harus menyiapkan uang sekitar 250-300 juta gitu. Terakhir saya menyiapkan uang minimal 70 juta, 80 juta, dan sekarang costnya kecil sekali gitu. Jadi saya bisa bayangkan bagi sahabat-sahabat yang kena sekarang masalah bank itu kan pasti ngejar habis-habisan. Hutang 5 miliar paling Anda mungkin hampir keluar, mungkin hampir 50-80 juta kelengar sekarang ini. Meskipun di distract segala macam pasti kelengar juga gitu. Jadi nah, kelebihan saya satu, jadi saya itu tidak ngejar-ngejar harta segala macam-macam, biarin aja kalau memang rezeki datang. Nah, PPKM ketika yang lain nggak berani buka dan yang lainnya, kemarin saya ngasih trik juga kan. Buka aja, pengusaha itu tipis-tipis, dari yang penting apa, kita penuhi prosedurnya gitu. Jadi penuhi prosedurnya segala macam-macam, kita buka bukan untuk gimana, kita buka hanya satu pintu aja untuk pengambilan barang aja. Jadi kalau konsumen mau ngambil barang atau yang gimana itu datang, atau kalau konsumen yang udah telepon dan janjian baru datang gitu. Tapi kita tidak nerima konsumen di kantor gitu. Jadi harus pintar-pintar kita. Kalau kita nggak buka sama sekali, itu satu, mental karyawan akan jatuh sob. Mental orang yang bekerja, mental tim akan jatuh, nganggur segala macam-macam. Kedua,
kalau kita buka lagi dari awal, rezeki itu orang itu gimana ya? Ya ibaratnya agak sulit lah gitu loh. Dan ini pengalaman saya, kenapa saya buka terus, tetap buka, dan itu tidak saya paksa sob. Mereka sendiri yang melakukan apa? Ketika mereka dapat uang, uangnya buat mereka, bukan buat saya. Mereka yakin karena mereka sendiri yang ngelola, yang dapat segala macam-macam. Saya cuma dapat laporan aja. Jadi intinya gini, saya tidak membebani banyak hal kepada karyawan saya, yang penting mereka bisa makan. Itu strategi saya sekarang ini. Yang menyebabkan saya sekarang ini tidak mencat karyawan, dan kita tetap kerja dengan baik. Mereka tidak mengurangi juga haknya mereka. Kalau kita udah mulai cheating ya, kalau kita berpikir murahan gitu loh, dalam artian oh ini kan lagi pandemi segala macam-macam alasan gitu loh. Gaji kamu saya potong, tadinya 4 juta atau 3 juta, potong 1,5 atau 2 juta gitu, tinggal 2 juta. Sisanya nanti nggak dibayar, kan kasihan mereka gitu. Kalau saya nggak ada urusan, kalau kebutuhan kita kan nggak bakal bisa turun gitu. Jadi kalau mereka boleh hemat, tapi yang tidak terbayarkan itu, kalau kita ada kelebihan nanti kita bayarkan pada saat kelebihan gitu. Jadi itu tabungan bagi mereka gitu. Dan saya niatkan itu, saya wasiatkan ke GM saya seperti itu gitu. Jadi hutang saya besar nggak masalah gitu, kan aset saya juga besar, lumayan juga gitu. Ketika normal itu mudah dilunasi oleh perusahaan, dan yang lunasi bukan saya. Jadi saya merasa tidak diberbani sama sekali oleh karyawan gitu. Kalau kita jadikan karyawan itu beban, luar biasa sob, kita capek gitu. Makanya kenapa sob bisa ngelihat saya happy aja, karena saya tidak membebani mereka, tidak merasa dibebani gitu. Itu mereka punya rezeki sendiri, dan kenapa mereka masih dapat kerjaan? Karena mereka yang minta sendiri sob, bukan saya gitu. Kalau rezeki itu seolah mereka saya gaji, dan itu asal usaha saya, nggak mungkin sob. Lagi susah gini Anda susah dapat kerjaan. Bayangkan pada susah gini ya, masih ada yang beli, alhamdulillah gitu. Meskipun Anda di Bali tahu sendiri sepinya luar biasa, dan kita lagi susah-susahnya, banyak restoran itu, meskipun saya nggak dapat pekerjaan project, ya kerjaan itu seperti itu datang gitu. Apalagi saya sekarang membantu juga rekan-rekan restoran yang mau ngambil di saya. Iya, yang nggak ngambil di saya pun nggak masalah. Ketika mereka tutup, mereka bisa titip barang di saya gitu. Jadi saya bantu mereka titip barang di saya servis barangnya, saya jual lagi gitu. Saya dapat untung gitu. Jadi bagi hasil yang mereka saya gratiskan untuk biaya penitipannya. Servisnya juga saya omongin, kalau servisnya agak berat saya bilang, Bu, servisnya berat, ada biaya mungkin tambah 1 juta atau 2 juta. Nanti dipotong ketika barang itu laku gitu. Dan alhamdulillah ada 15 item barang, tinggal 1 item sekarang. Jadi meskipun bule juga sama, bule pulang ke luar negeri kan dia bingung. Saya pulang ke luar negeri, barang saya kemana nih? Akhirnya dititipin ke tempat saya gitu. Dia tinggal ngecek tiap minggu, mana barangnya. Kadang-kadang dia ngeliatin, betul nggak, minta video call gitu. Video call, liatin ini barang kamu A, B, C, D, F, tidak hilang dan masih ada gitu. Kalau memang kosong berarti kita harus bayar gitu. Itu yang saya lakukan. Kepercayaan itu penting sob di bisnis gitu. Jadi itu sama-sama win-win solution. Ketika barang saya nggak ada, ya saya ngambil barang-barang dari luar gitu. Termasuk dari agen tunggal saya yang kelebihan barang saya jualin juga. Profitnya nggak besar sob. Dari barang itu kadang untung cuma 100-200 ribu, itu nggak masalah gitu. Yang penting kita bisa makan sekarang ini. Dan mereka, ya prinsip kita gitu aja gitu. Kita ini pelanggan, kadang-kadang pelanggan itu beli yang kecil-kecil dulu, nanti kedepannya bisa beli yang besar. Dan saya bantu juga konsumen saya ketika mereka ada project ya, mungkin uangnya terbatas, sebagian barang ya barang-barang second yang masih berkualitas gitu. Yang saya tahu saya perbaiki sendiri gitu. Dan karyawan saya yang bagian bengkel tetap bisa perbaiki, kayak tadi dia masih memperbaiki gitu. Jadi itu aja, semangat sob, tetap semangat. Yang penting kita kreatif terus. Terus gali potensi yang bisa Anda lakukan gitu untuk mendapatkan penghasilan gitu. Jangan hanya diam aja. Kalau saya menggalinya gini, karena saya punya kelebihan tempat yang strategis, kelebihan saya itu yang saya manfaatkan gitu. Dan tempat yang luas, saya punya gudang, punya tempat yang luas, punya strategis. Jadi orang kan pasti beli ke tempat saya, lihat-lihat barang saya gitu. Akhirnya apa? Bisa kejual dengan cepat gitu. Demikian sob, kalau salah banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.